pernah mempunyai kerelaan. Tak mungkin mempunyai kerelaan. Kalau ditanya, yang kau rela itu apa? Dia akan menjawab, yang aku rela, gereja hancur semua. Yang aku rela, orang Kristen masuk ke penjara. Aku rela menganiaya mereka. Yang aku rela adalah matiin semua pendeta seperti merajam Stefanus sampai mati. Itu yang dia rela. Saudara-saudara. Jadi Paulus tidak ada kerelaan. Tidak ada kehendak mau terima Tuhan. Pada saat dia paling lawan Tuhan. Pada saat dia paling benci Kristus. Di situ Tuhan menjatuhkan dia dan tanya, Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Dia menjawab, Tuhan. Mengapa dia langsung tahu itu Tuhan? Mengapa dia betul-betul berani mengatakan itu Tuhan? Saudara-saudara. Nah di sini sesuatu hal yang begitu paradoks. Saudara-saudara. Cahaya begitu besar. Kekuatan lebih dari matahari. Yang berani menjatuhkan saya seperti ini. Kecuali Tuhan tidak mungkin ada kuasa lebih besar dari ini. Ya Tuhan. Dia adalah seorang teolog. Seorang pengajar Taurat. Seorang pengajar teologi. Pengajar ketuhanan. Dan dia tahu ini pasti Tuhan. Maka kelop apa yang dia konsepkan dan apa yang dia alami sekarang menjadi satu. Dia sebut Tuhan. Tapi disambung dengan kalimat, siapakah engkau? Ini ironis yang paling besar. Ini singgungan terbesar dunia teologi. Orang yang mengajar agama waktu bertemu dengan Tuhan sendiri tahu itu Tuhan. Tapi dia tidak tahu Tuhan itu siapa. Siapakah engkau ya Tuhan? Oh syukurlah hari itu murid-muridnya tidak di sebelahnya. Kalau murid-murid di sebelah, baru gua tahu dosen sendiri tak kenal Tuhan. Hah? Engkau biasa bilang Tuhan gini. Hari ini kau mengatakan Tuhan. Siapakah engkau? Yesus memberikan jawaban lebih ironis lagi. Sudah mengaku saya Tuhan? Sudah tahu? Sudah pasti? Dari mulutmu engkau tahu Tuhan. Sekarang saya kasih tahu. Saya adalah Yesus yang kau aniaya. Tak mungkin. Kalau engkau Tuhan, tak mungkin saya aniaya. Karena saya hanya melayani engkau. Kalau engkau adalah Yesus, tak mungkin Tuhan. Kalau engkau Tuhan, tak mungkin saya aniaya. Kalau Yesus adalah Tuhan, itu konsep saya tidak mungkin. Jadi seluruh kekacauan teologi, seluruhnya muncul pada waktu encounter. Bertemu pribadi dengan Tuhan Allah. Saudara-saudara, aku adalah Yesus yang kau aniaya. Wah, di dalam ketidakmungkinan itu. Dia menjadi seluruhnya hidupnya itu dipenuhi dengan kegelapan. Dia tahu habislah dia. Habislah dia. Dia sekarang sadar Yesus Tuhan. Tapi dia sadar pula ketuhanan dia sama sekali sebagai ilmu yang tidak beres. Saya tidak pernah mau cari Tuhan. Saya tidak pernah mau menerima Tuhan Yesus. Maka saudara-saudara, mengapa Paulus dipakai Tuhan untuk menulis doktrin predestinasi begitu hebat? Karena dia betul-betul yang paling mengerti apa artinya seseorang mendapatkan anugerah. Bukan karena kerelaan. Bukan karena kemauan seseorang. Tapi karena kerelaan dan kemauan Tuhan Allah sendiri. Maka di sini dikatakan, dia memilih berdasarkan kerelaan, kesukaan, kehendak Tuhan Allah sendiri. Saudara-saudara, mari kita bersyukur pada Tuhan. Hari ini, saya menjadi orang seperti ini bukan karena saya baik, bukan karena saya layak, tapi karena kerelaan Tuhan memilih saya. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Kita sudah membunuh Bapa kita. Kita sudah melawan Allah. Kita sudah menolak anugerahnya. Kita yang mengenal Allah sebagai Allah yang adil harus mengaku menurut keadilan kita hanya layak masuk ke dalam neraka. Tetapi kita masih boleh disebut anak. Dia masih mau menjadi Bapa kita. Ada karena di dalam Dia, di dalam Kristus yang mati dan bagi kita menjadi Tuhan dan Juru Selamat untuk menyelamatkan kita. Bukan kerelaan kita, tapi kerelaan Dia.
Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Semua tenang sejenak. Semua merenungkan anugerah yang begitu besar. Semua memberikan pujian kepada Tuhan. Karena Dia telah memberikan pengertian penting pada pagi ini. Sehingga kita yang dipilih oleh Tuhan adalah dipilih karena kerelaan kehendak Tuhan sendiri. Semua ikut saya berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, saya bersyukur kepadamu. Bukan pekerjaanku yang baik yang mengganti upah anugerahmu. Bukan kelayakanku sehingga engkau mengasihani saya. Bukan jasaku sehingga Tuhan harus menyelamatkan saya. Tetapi adalah karena anugerah Tuhan yang cuma-cuma diberikan kepada saya, yang saya tidak layak menerima, berdasarkan kedaulatan Tuhan, berdasarkan anugerah Tuhan, berdasarkan rencana Tuhan yang kekal, yang berbijaksana, lebih tinggi dari marifat manusia. Maka hari ini saya boleh dianugerahi Tuhan. Oh Tuhan, saya berterima kasih. Tuhan menetapkan saya sebagai umat-Mu. Tuhan memilih saya menjadi anak Tuhan. Tuhan mencari saya untuk diselamatkan. Hari ini saya menjadi orang Kristen. Saya menjadi anak Tuhan adalah berdasarkan anugerah Tuhan saja. Sadarkan aku ya Tuhan. Beri keinsyafan sedalam-dalamnya kepadaku. Sehingga aku tidak berani congkak. Aku tidak berani memuliakan diri. Aku juga tidak berani melarikan kewajiban. Aku tidak berani menghina orang lain. Oh Tuhan, Engkau memilih aku bukan untuk berfoya-foya di dalam dosa. Engkau memilih aku supaya dididik, dibentuk, didisiplin untuk menjadi orang yang kudus. Ampunilah segala dosaku dan bentuklah aku. Beri kekuatan kepadaku untuk mengasihi orang berdosa, membawa mereka kembali kepadamu. Karena di dalam kota ini banyak umat Tuhan. Pakailah kami Tuhan. Semua buka suara untuk menyerahkan diri di dalam tangan Tuhan. Semua bersyukur atas anugerah Tuhan. Semua bersyukur untuk pilihan yang tidak bersalah. Mari kita semua buka suara, semua berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk kaum pilihan yang sudah Tuhan tetapkan sebelum dunia diciptakan. Kami bersyukur untuk diri kami yang sudah mendengar firman dan menerima anugerah Tuhan. Kami bersyukur untuk ketidaklayakan kami dan keadaan yang tidak berjasa dan tidak mempunyai apa-apa di dalam diri kami sehingga Tuhan boleh memilih aku. Kami bersyukur dan di dalam Kristus kami boleh diterima dan kami boleh dijadikan orang yang taat. Kami berterima kasih karena anugerah Tuhan yang begitu besar ya Tuhan. Engkau tidak meninggalkan kami, tidak membuang kami. Engkau tidak menjadikan kami orang yang terhilang. Engkau membawa kami kembali ke dalam anugerah. Ini berdasarkan cinta Tuhan. Oh Tuhan, biar pilihan-Mu, biarkan ajaran dan doktrin-doktrin yang penting ini memberikan dorongan kepada kami sehingga kami melihat ada jaminan. Kami melihat ada orang yang akan diselamatkan. Beri kekuatan kepada kami masing-masing. Dengar doa kami. Latih kami sehingga dengan pemikiran dan pengajaran kebenaran Tuhan yang ketat kami boleh berdiri tegar dan tidak digoncangkan oleh iblis. Beri kekuatan kepada kami juga oleh membawa banyak jiwa kembali kepada-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.